Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Setelah Allah menciptakan dunia serta segala isinya, termasuk manusia sebagai ciptaan Allah yang sangat istimewa, Allah mau supaya manusia berkuasa atas bumi, serta makhluk lain di dalamnya. Adam diberi wewenang secara khusus oleh Allah untuk memberi nama setiap makhluk hidup yang ada di sekitarnya, serta mengelola tempat di mana dia ditempatkan. Di Taman Eden, Adam memperoleh persekutuan dengan Allah. Allah juga memberinya seorang penolong yang sepadan dengan dia, Hawa, untuk bersama-sama berkuasa sebagai mitra kerja dalam berkarya di tempat yang Allah berikan kepadanya. Dalam lingkup penciptaannya, Adam dan Hawa bekerja memenuhi rencana Allah dalam kehidupan mereka berdua. Saudara dan saudariku terkasih, padamu dan padaku, Allah telah memberikan kuasa untuk mengerjakan rancangannya. Pekerjaan kita ada dalam rancangan kasih karunia Allah. Ketika dengan rendah hati dan sadar diri kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Allah memberi waktu istirahat untukmu kali ini, saudara dan saudariku. Penuhilah panggilan istirahat ini dalam kesadaran bahwa tubuhmu, bait suci Allah, perlu beristirahat supaya esok hari kau bisa bangun dalam keadaan segar dan mengerjakan kehendak yang Allah sudah siapkan untukmu. Kejadian 2 ayat 1-25. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras.
Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kita ingin terlihat baik, terlihat bagus dan kelihatan tidak bersalah di depan mereka yang kita hormati dan sayangi. Kita ingin menunjukkan sisi-sisi terbaik kita. Hal ini juga yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Ketika Allah bertanya, bagaimana Adam bisa telanjang? Adam ingin kelihatan bagus di hadapan Allah. Dia takut dipandang tidak baik, dan pada akhirnya kehilangan hubungan dengan Allah, serta segala fasilitas yang dia dapatkan di Taman Eden. Adam kemudian menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular yang dianggap memperdayakannya. Tapi satu hal yang sudah nyata terjadi. Adam dan Hawa telah melanggar peraturan yang Allah sudah tetapkan. Adam dan Hawa telah keluar dari keteraturan yang Allah sudah anugerahkan kepada mereka berdua. Dalam hidupmu dan hidupku, saudara dan saudariku, kita juga menerima tanggung jawab, kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekeliling kita.
Ada waktunya ketika kita takut karena kesalahan yang kita buat. Mungkin kesalahan itu kecil, tapi begitu takutnya kita, sehingga kita terkekang dalam rasa bersalah itu. Karena kita tidak ingin merusak kepercayaan yang orang lain telah diberikan kepada kita. Saudara dan saudariku terkasih, Yesus datang ke dunia membayar kita dengan lunas dari dosa. Dalam kasih penebusan yang Allah berikan, kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, seperti ketika Adam dan Hawa bersembunyi waktu mendengar suara langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di Taman Eden waktu hari sejuk. Kasih dan keselamatan Allah membebaskan kita dari rasa takut, untuk kemudian dengan rendah hati mengakui kesalahan dan juga meminta maaf. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada waktu istirahatmu saat ini. Kejadian 3 ayat 1-24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku,
maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pada saat ini, kau dan aku telah berada di penghujung hari. Hari yang panjang ini telah kita lewati. Juga ada bermacam-macam pekerjaan yang kau dan aku telah selesaikan. Pagi ini ketika kita bangun, ada beberapa rencana terbayang, gambaran tentang pekerjaan, aktivitas yang akan kita lakukan, dan juga orang-orang yang akan kita temui. Ada 1-2 hal yang membutuhkan perhatian dan berjalan sesuai dengan rencana. Tapi pada hari ini, ada juga yang terjadi di luar rencana kita yang harus kita hadapi. Saudara dan saudariku terkasih, relakan hari ini berakhir. Syukuri segala hal yang sudah terjadi dan nikmati persekutuan dengan Allah dalam waktu istirahatmu malam ini. Malam ini, ayat-ayat kasih akan membacakan satu perikop dari Kejadian 4 ayat 1-26, Kain dan Habil, dan keturunan Kain, Set, dan Enos. Cerita Kain dan Habil adalah salah satu kisah paling terkenal di dalam Alkitab
Kisah epik tentang dua bersaudara, di mana akhirnya satu saudara membunuh yang lainnya. Pembunuhan pertama yang terjadi di dalam sejarah dan tercatat di dalam Alkitab. Ketika Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, Habil mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, yang mempresentasikan bagian terbaik yang bisa dia persembahkan. Tentu saja, saudara dan saudariku, Habil pasti ingin persembahannya diterima oleh Tuhan. Ketika Allah mengindahkan persembahan Habil, tetapi tidak dengan persembahan Kain, lalu hati Kain sangat panas dan mukanya menjadi muram. Saudara dan saudariku terkasih, ketika segala sesuatu yang kita lakukan tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, respons akhir kitalah yang akan menentukan apa yang akan terjadi di depan. Kita telah belajar dari Kain dalam hal merespons kejadian yang tidak sesuai seperti yang dia harapkan. Apapun yang terjadi padamu hari ini, saudara dan saudariku, berhasil atau gagal, responsmu lah yang menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Allah ada bersamamu, menopangmu dalam setiap senang dan susahmu. Bersama Allah, kau dan aku punya kuasa untuk melawan segala yang jahat, dan pada akhirnya menerima kehendak Allah dalam hormat dan ucapan syukur. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku, dan terima firman-Nya untuk menemani waktu istirahatmu malam ini. Kejadian 4. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi.
maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok, lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehujael, dan Mehujael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Jubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian firman Allah padamu dan padaku saat ini, saudara dan saudariku. Kiranya kisah singkat yang ayat-ayat kasih bacakan ini akan mengingatmu akan kasih mula-mula yang Allah anugerahkan kepada kita, manusia. Kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.